Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mr. Bay. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan saudara saya. Jangan lupa follow Instagram saya. Oh, mau di follow dulu ya? Apa tuh namanya tuh? @sud15. Follow @sud15. Itu. Sebelumnya saya minta maaf buat rekan-rekan yang kemarin menunggu part 2 cerita rumah misteri magnet, karena sambungannya belum bisa saya update dikarenakan ada sesuatu yang masih saya Masker sini deh. apa ya namanya ya? Masker dulu. Ya belum bisa saya tayangkan. Dan sebenarnya hari ini saya ada narasumber yang akan bercerita mistis, namun masih juga sama ada halangan juga. Daripada kita nunggu kisah-kisah yang jauh, orangnya belum bisa datang, mendingan kita cerita sekitar kita aja. Oke, apa aja deh ceritain. Itu Yud, kalau kita dengar itu ya, dulu kan kita pernah dengar cerita seorang karyawan Di PT. di kawasan kita itu Iya. ada perempuan yang nyari kerjaan. Perempuan. Dia nyari kerjaan. Merantau kan. Nggak tahu juga sih merantau apa bukan. Yang pasti gue pernah dengar cerita ada seorang perempuan sebelum perusahaan pindah ya, masih di perusahaan yang lama itu. Jadi denger rame di kawasan kita itu ada perempuan nyari kerjaan. Terus nyari kerjaan dapat? Belum dapat. Terus Jadi 3 hari ya dia tiap hari berputar-putar nyari kerjaan, nggak dapat juga. Jadi saking lelahnya kali ya jalan dia muter-muter dari PT ke PT gitu kan, nanya-nanya perusahaan, nanya-nanya kerjaan. iya. Ternyata nggak ada, Nggak dapat. Terus akhirnya dia mungkin kelelahan. frustasi gitu. Enggak Frustasi enggak. Dia jadi saking capeknya kali berjalan, istirahat. Ya, terus Istirahat di bawah pohon beringin gede tuh di katanya. sebelah PT. Di sebelah PT ya, mungkin PT yang sekarang ini PT itu. Jadi istirahat di bawah PT sampai ketiduran. Yang akhirnya katanya dia itu bangun itu ada yang nawarin kerjaan. Ya, terus Ada si yang perempuan itu. Si perempuan itu. Iya. Ada yang nawarin kerjaan di perusahaan itu, dia itu langsung bekerja. Jadi di perusahaan itu katanya itu pakaiannya itu putih-putih. Siapanya? Perusahaan itu. Oh, Ininya apa? di rumah sakit gitu putih lah. Jadi putih-putih. Dia sehari masuk kerja, ya Terus? seperti biasa. Iya. Aktivitas garment kayak gitu kayak. Biasa masuk ya, jadi pagi masuk ke situ itu kan langsung aktivitas kerja, siang istirahat makannya itu variatif, katanya ada makan sama mie Ya, terus ya macam-macam lah, yang ya nggak jauh beda lah, makan catering gitu kan. Iya. Kedua harinya dia masih masuk kerja juga. Ketiga harinya apa ke berapa gitu ya, ke berapa harinya lalu ada yang nanya gitu kan, katanya sih kerja di mana katanya kan gitu, yang nunjukin di PT itu kayak itu. Nah dia kok masuknya ke PT itu ke PT kosong. Oh, PT kosong itu. Iya, PT kosong kan, berarti ada sesuatu gitu Iya, kan. masih ada sesuatu. Nah setelah itu dia tuh dipanggilin. Siapa yang dipanggil? Ya si cewek itu Yang ngelamar. yang bukan melamar lagi Yang dong, kerja. udah kerja Iya. masuk di PT itu, dia dipanggil sama orang itu yang lihatnya. Iya. Mbak kenapa masuk ke PT itu gitu kan. Baru sadar Nah, dia diingetin ini kan PT kosong bukan PT ini. Nah dia kan kaget gitu.
Waktu itu dia kaget katanya, pingsan. Akhirnya dia pulang, dia ceritain gitu kan, selama bekerja itu ya aktivitas seperti biasa katanya kan. Aktivitas di PT itu seperti biasa, seperti garmer-garmer yang lain. Terus makan juga gitu kan, Ya makan sama seperti nasi biasa, biasa. ada nasi, ada ini. Nah kita pikir kalau seperti itu kejadiannya, makan nasi, makan mie itu sebenarnya apa gitu ya? Apa nasi berubah jadi belatung, apa menjadi Bisa nasi. jadi, bisa jadi itu makanan yang ngeri juga Yang gitu kan ngeri. kalau kita ceritain. Setelah itu akhirnya katanya ya, yang namanya itu mungkin saking apa ya, down gitu, Saking ngedrop, kepikirannya dia. kepikiran, Terus dia katanya juga sampai meninggal. sampai meninggal dia. Dan ternyata PT itu ya PT yang kita tinggal sekarang. Oh, Katanya kurang lebih seperti itu. Jadi ciri-cirinya itu di PT kita. ada Kejadiannya itu ya wajar aja. Orang-orang yang tugas di PT kita malam-malam atau malam Jumat, lebih yang kejadian waktu si teman kita lah, teman pokoknya kita kita yang nyium wangi. wangi apa bau sih sebenarnya? aroma lah gitu. Aroma kayak gitu, aroma minyak. kemenyan. Terus bayangan juga banyak kan ya. Banyak. Yang bagian gudang kita itu memang semuanya cerita. Di gudang kita itu macem-macem fenomena apa ya, macam-macam kejadian memang di luar nalar. Kata si ini kan, ada sosok yang tinggi. Kata si ini juga sering ada yang kelabatan, Seperti bayangan lewat. bayangan. Tapi nggak ada sosok gitu. Ada suara aktivitas juga, ternyata dilihat juga ada. Bahkan awal-awal kan sering banyak yang kerasukan. Ya kan? Jadi memang kalau kita lihat lagi ke situ, daerah-daerah pojok memang sedikit angker ya. Emang sedikit. Apalagi kamar mandinya itu udah nggak pernah dipakai, nggak terawat. Terus Ya, dulunya wajar ada aja. kisah. Dulunya ada kisah itu. Ada kisah itu. Iya. Tapi mengerikan aja. Makanya yang kemarin kita angkat di ini aja, ada yang komen di channel kita itu, sedikit waspada tuh. Siapa yang komen kok kita bahasanya? Ini orang ditelusuri. Siapa? Siapa kata apa? Kayak ceritanya dia gitu. Oh, Jadi banyak kisah di perusahaan kita itu, banyak kisah banyak kisah aneh. mistis. Tapi nyata itu. Dulunya memang Ya nyata, kisah kita nyata. sih nggak bisa membuktikan hal itu. Kita kan cuma dapat ceritanya aja. Tapi enggak, itu dulunya memang kisah nyata itu ya, cewek. Itu kisah nyata. Kisah nyata. Kisah nyata. Ya mungkin banyak yang tahu juga kisah ini sebenarnya ya kan. Kita kan ngobrol kisah ini karena emang Memang fakta gitu. bukan narasumber kita nggak ada yang mau cerita hari ini, ya kita cerita seputar kita aja gitu. Jadi bener-bener menakutkan gitu. Kebayang aja ya orang bekerja yang kayak gitu, shock banget berarti kan. Dia berarti pikiran dia itu selama 3 hari dia kerja di mana gitu kan, Gimana ya? di alam apa gitu Di kan. tempat tidak apa bagaimana gitu ya. Mungkin dia ditutup lah, matanya nggak sadar gitu, dia dibawa ke Iya. tempat sesuatu. Ya mungkin karena senengnya juga kali, udah capek nyari kerjaan, ada yang nawarin juga, kurang kontrol. Ternyata tawaran itu dari alam lain. Jadi cerita di tempat kita tuh banyak sebenarnya. Jadi buat lu pribadi nih ya, mensikapi itu tuh, perusahaan itu kan banyak hal yang seperti itu. Mungkin lu juga pernah ngalamin aroma-aroma apa gitu kan, Pernah saya atau pernah. Mungkin
nggak mau rasa kayak gitu. apa, nggak percaya. Syukurlah kalau buat saya sih, saya jangan Belum pernah, tapi masih mana saya yakin. karena kita emang pulangnya siang ya. Iya, siang mulu sih pulang, kita kan nggak pernah lembur di situ. Dan jangan pernah dah. Jadi nggak tahu kan kita tentang sesuatu yang aneh yang ada di kota itu. Benar-benar. Kalau yang sering lembur sih pastilah merasakan, apalagi lemburannya banyak. Iya, yang Pastilah banyak. sering diganggu gitu. Yang malam bagian gudang apalagi. Pagi lembur banyak, dia sodako jarang lah, itu pasti sering banget itu. Jadi sodako ya. Iya, jadi emang kalau kebanyakan sodako sih intinya, yang sodako baru jauhin lah yang namanya hal-hal yang mistis gitu. Jadi kita untuk mensikapi itu kan ruang lingkup kita ya, bekerja di situ. Gimana tuh untuk mengatasinya biar nggak Menghubung narasumber kita nggak ada. takut? Iya, biar- Puyeng ya. Buyan kalau Udah, narasumbernya nggak ada. rekan-rekan sampai di sini dulu. Mungkin narasumber karena nggak ada, kita mengisi waktu aja sama teman kita ini. Mungkin dia juga ceritanya juga apa ya namanya, dia juga mungkin termasuk karyawan baru juga. Jadi cerita itu juga dia mungkin masih samar-samar. Tapi rekan-rekan yang lain mungkin pernah dengar juga cerita itu. Ya ternyata cerita itu ada sangkutannya dengan perusahaan kita gitu. Tapi buat kita sih ya masing-masing aja ya, Yud ya. Iya, masing-masing. Dunia dia ya dunia dia, dunia kita ya dunia kita. Yang penting Kita kan nyari duit aja ya. Yang penting kita nggak mengganggu lah. Nggak mengganggu mereka, yang penting kita aman-aman aja gitu kan. Ayam kopi. Kopi yang. Udah sampai di sini dulu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.